Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi nih dalam perilaku organisasi di pertemuan kedua. Kita ngomongin tentang keberagaman dalam organisasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang bahan kajiannya. Bahan kajian kita kali ini yang pertama adalah keragaman, kemudian kedua karakteristik demografi dan biografis, kemudian ada kemampuan, dan yang keempat adalah implementasi strategi manajemen keragaman. Nah, ketika kita ngomongin terkait tingkat keberagaman ya teman-teman, kita bisa lihat nih menurut Gardner, Schwartz, dan Rowe, ini di mana terdapat berbagai tingkatan keberagaman yang mungkin mempengaruhi seseorang dalam bertindak, mengambil keputusan, dan lain segala macamnya. Yang pertama, yang dalam paling apa namanya lingkaran paling luar ini menurut Gardner Schwartz itu yang pertama manajemen status, union atau kelompok atau political affiliation, kemudian work location, lokasi kerja gitu ya. Terus kemudian senioritas, division, department, unit, group, kemudian eh, bagaimana kita bekerja atau field dalam apa namanya pekerjaan atau pekerjaannya itu ada di dalam sebuah apa namanya sisi yang mana sih kayak gitu. Kemudian fungsi atau klasifikasi dalam organisasi mereka sendiri. Nah, kemudian di dalam lingkaran yang uh, apa ya berarti di bawah lingkaran itu ada juga di dalamnya itu adalah external dimension di mana kita ngomongin terkait tentang lokasi geografi di mana dia tinggal atau status pernikahan atau pendapatan, kemudian personal habits atau kebiasaan sehari-hari, kemudian bentuk muka, appearance gitu ya, kemudian work experience, apa namanya experience itu pengalaman kerja gitu, terus kemudian background education, agama, dan recreational habits itu bagaimana dia menghabiskan waktu gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya lagi yang lebih dalam itu ada namanya internal dimension. Kita ngomongin tentang age atau umur karena memang mau nggak mau perbedaan di setiap umur ini mempunyai sesuatu hal yang karakteristik gitu ya. Jadi ketika ini cukup berbeda atau mungkin bahkan generasinya berbeda, cara penyampaiannya pun berbeda. Nah, kemudian race atau ras gitu ya. Kemudian gender atau pria atau wanita, kemudian etnis, terus kemudian kemampuan psikis, kemampuan apa namanya fisik, dan kemudian sexual orientation. Kemudian di dalamnya lagi adalah personality yang dikembangkan selama mereka hidup ya sejauh ini. Nah, ini adalah fungsi-fungsi atau tingkat-tingkat keberagaman yang bisa kita lihat. Ada organizational dimension, external dimension, internal dimension, dan personality itu sendiri. Nah, personality sendiri ini cukup nggak bisa diganggu gugat ya kadang ya teman-teman, karena apa? Karena dia terbentuk dari berbagai macam latar belakang atau segala hal sesuatu yang bersifat dengan dirinya sendiri seperti itu. Inilah tingkat keberagamannya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mungkin ada yang hampir sama itu atau ada yang cukup sangat berbeda. Nah, kita bisa lihat nih, kita bisa bedakan di mana kita bisa masuk di dalamnya atau tidak seperti itu. Seperti kita ngomongin tentang internal dimension. Kalau misalnya kita bilang, ih kamu cewek baperan banget sih. Nah, hal-hal seperti itu tuh menurut saya cukup kayak, ya, ya, it's my internal dimension. So, ketika misal menjadi laki-laki atau perempuan itu sebuah kekurangan atau kelebihan tersendiri, maka hal tersebut ini merupakan sebuah pengkhianatan terhadap rights atau terhadap ini ya apa namanya hak kita dalam menjalani kehidupan kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin menjadi apa namanya tingkatan yang perlu dipelajari teman-teman, di mana teman-teman bisa masuk dan di mana teman-teman nggak bisa masuk untuk mengatasi keberagaman tersebut. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi ya terkait dengan karakteristik biografis, ternyata di dalam karakteristik biografis dan demografis ini ada yang ngomongin tentang usia, jenis kelamin, suku, ras, bangsa, disabilitas, masa kerja, agama, jenis kelamin, status pernikahan, dan segala macamnya. Di sini kita nggak ngomongin personality, karena apa? Karena personality ini juga menjadi sebuah hal yang cukup ini ya,
kita harus memahami dan mengerti. Namun lewat apa sih kita memahami dan mengerti? Lihat dari tingkat keberagaman itu tadi. Jadi ada yang internal, ada yang eksternal, kemudian ada yang organisasional. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dalam data nih ya, demografi dan urbanisasi di Indonesia di tahun 2010 sama prediksinya sampai tahun 2045 jumlah penduduknya akan meningkat gitu kan ceritanya. Di tahun 2010 238,5 juta, kemudian kalau misalnya di tahun 2045 akan mengalami kenaikan sekian. Kemudian jumlah lansia juga akan meningkat nih di tahun 2045. Kemudian harapan hidupnya juga insya Allah akan meningkat nih ya menjadi umur 70-an dan sekian. Kemudian penduduk tinggal di perkotaan itu juga menjadi lebih tinggi. Ini menurut indonesiabaik.id. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ngomongin demografi terkait tentang agama, ternyata mayoritas agama di Indonesia persentasenya di tahun 2010 ini ada 87,19%. Kemudian dilanjutkan oleh agama Kristen di mana 6,94%, Katolik 2,9%, kemudian Hindu 1,68%, dan kemudian dilanjutkan oleh Buddha, Konghucu dan lain-lain segala macamnya. Ternyata banyak ya hal-hal yang bisa kita lihat dalam demografi ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin demografi suku atau etnis nih, ternyata banyak banget juga. Ada di Nias, Batak, Minangkabau, Aceh, Melayu, Dayak. Nah, ini berbagai macam etnis atau suku yang bisa kita lihat di dalam Indonesia. Nih, sebegini beragamnya nih Indonesia saja gitu ya. Walaupun ini masih suku yang digolongkan besar-besar gitu ya. Masih banyak suku-suku kecil yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu karena kurang lebih sekitar 1000 sekian suku atau etnis yang bisa kita bahas di dalam Indonesia. Ya, selanjutnya kita ngomongin terkait demografis pendapatan. Ini pendapatan per kapita. Teman-teman tahu kan ya pendapatan per kapita itu apa? Ya, pendapatan per kapita adalah pendapatan per orang yang didapatkan. Nah, itu kita lihat ternyata meningkat di tahun 2016. Kemudian rasio Gini atau ini ya, atau rasio di mana perbandingan penduduk miskin dengan penduduk kaya itu semakin berkurang. Itu di sana ada 0,393. Jadi yang awalnya di tahun 2013 itu 0,46, kemudian di Maret 2017 itu menurun sebanyak berapa persen tuh? Ya, pokoknya jadinya 0,393%, ya 39 gitu ya. Nah, kemudian untuk penduduk miskinnya juga berkurang nih di tahun 2017 bulan Maret, yaitu cuma 10,64 juta penduduk miskin. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pengen tahu infografis terkait Indonesia, silahkan teman-teman itu cek ke BPJS gitu ya untuk lebih lebih akurat. Kemudian teman-teman bisa ngelihat di semua provinsi yang ada di Indonesia. Silahkan akses BPS, kemudian cari Indonesia dalam angka atau ketik saja Indonesia dalam angka tahun 2020 or something, biar teman-teman tahu ini tentang Indonesia itu dicari data-data kayak gini itu lewat apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ngomongin kalau misalnya ada yang namanya keberagaman atau perbedaan ini, akan muncul yang namanya diskriminasi. Nah, diskriminasi ini seringkali itu dekat dengan yang namanya stereotype. Teman-teman sudah pernah dibahas ya ini di ilmu budaya dasar, kita sempat diskusi di forum juga di Salsa terkait dengan stereotype. Sebenarnya apa sih stereotype? Gitu. Nah, teman-teman silakan nanti jawab aja di kuis apa sih stereotype gitu ya. Nah, kemudian diskriminasi. Nah, dari stereotip yang muncul ada kemungkinan-kemungkinan bahwa orang ini pasti kayak gini karena dia dari sini, maka itu. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan karena dia berbeda, maka stereotip ini akan membangun sebuah ritme negatif gitu ya.
Stereotype yang menghasilkan diskriminasi yang akhirnya menghasilkan keadaan kerja atau workplace-nya itu sangat-sangat negatif. Karena apa? Karena diskriminasi itu bukan sebuah jawaban untuk sebuah manajemen kayak gitu. Nah, ini akan berpengaruh pada organizational citizen behavior atau bagaimana orang akan bersifat atau berperilaku kepada organisasinya. Nah, kemudian akan memunculkan turnover. Turnover di sini adalah keluarnya pekerja dari sebuah perusahaan. Jadi kayak tiba-tiba resign or something itu akan menyebabkan yang namanya tingginya turnover atau keluar masuknya pekerja di dalam sebuah perusahaan. Biasanya kalau turnovernya tinggi itu kan sedikit mencerminkan bahwa ada hal yang tidak baik di dalam organisasi. Nah, kita juga bisa nilai itu dari OCB-nya atau Organizational Citizen Behavior itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau melihat itu, kita bisa pelajari dulu nih standar dari sumber daya manusia itu dimulai dari kapan sih? Jadi pengelolaan sumber daya manusia ini tuh dimulai dari rekrutmen, kemudian seleksi, orientasi, training dan development, kemudian ada penggajian dan penghargaan di dalam organisasi, dan kemudian berakhir pada pemutusan kerja. Nah, di sini bisa terjadi berbagai macam hal yang berkaitan dengan diskriminasi tadi. Karena apa? Karena mungkin stereotype atau masukan-masukan atau informasi-informasi yang tidak sesuai datanya, tidak valid gitu ya, hanya cuma sekedar selentingan belaka gitu, bisa mempengaruhi proses-proses rekrutmen. Misal saja seperti ini. Orang Jawa itu terkenal lebih telaten dibandingkan orang luar Jawa. So, maka di rekrutmen itu walaupun tidak secara tertulis menentukan bahwa harus etnis Jawa, tetapi dalam orang yang melakukan rekrutmen itu sudah memahami bahwa oh yang teliti dan terimonan, oh kita ambil saja yang orang Jawa, kalau orang luar Jawa kita singkirkan. Nah, seperti itu. Nah, itu termasuk salah satu bentuk diskriminasi yang mungkin terjadi di dalam rekrutmen. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam orientasi. Nah, seringkali ini kita merasa tidak sadar bahwa di dalam orientasi kita itu lebih meninggikan suatu golongan yang lain dibandingkan golongan yang lain. Misal saja yang sering terjadi di dalam perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya. Salah satu contohnya di tempat ayah saya bekerja, itu karena didominasi saat orientasi nih ya, terjadi sebuah diskriminasi yang cukup terasa karena posisinya teman-teman yang lulusan dari Universitas Gadjah Mada itu tidak bisa seeksis teman-teman yang dari Institut Teknologi Bandung. Karena kebetulan dalam orientasi ini kakak-kakak kelasnya yang dulu pernah masuk di dalam BUMN ini, perusahaan ini adalah teman-teman dari ITB. Nah, kemudian di dalam sana ada sebuah diskriminasi yang sangat luar biasa bahwa teman-teman ITB itu jauh lebih superior dibandingkan teman-teman UGM. Nah, hal-hal seperti ini itu termasuk salah satu bentuk diskriminasi ya yang mungkin terjadi di dalam proses orientasi. Padahal sebenarnya setelah masuk dalam posisi rekrutmen, seleksi juga lolos standar dan segala macamnya, pengenalan dalam perusahaan itu seringkali memberikan sebuah pandangan-pandangan yang secara tidak sengaja itu muncul sehingga memunculkan diskriminasi tadi. Nah, diskriminasi tadi ini kalau misalnya orangnya yang dilakukan diskriminasi itu merasa bahwa wah aku tidak diterima nih dengan baik dalam organisasi ini kemudian segala macamnya, maka akan memunculkan reaksi negatif pada organizational citizen behavior. Jadi entah dia menjadi tidak loyal, ingin jadi kutu loncat saja atau segala macamnya yang mungkin bisa juga mempengaruhi kinerjanya dia sendiri di dalam perusahaan maupun kinerja perusahaan ketika nanti dia melakukan aksi pengunduran diri. Nah, karena turnover itu cukup seringkali membuat sebuah perusahaan itu harus belajar lebih
Karena apa? Karena harus menerima orang baru, kemudian menyeleksi orang baru dan segala macamnya. Yang harus dimulai dari proses awal dalam pengelolaan sumber daya manusia tersebut. Nah, kemudian dalam selanjutnya berbagai macam bentuk diskriminasi yang mungkin muncul itu bisa juga di penggajian, di penghargaan. Karena apa? Karena mungkin ada berbagai macam hal yang berbentuk subjektif nih ya, yang melekat pada seseorang yang biasanya itu sesuatu yang tidak bisa di interupsi gitu ya, tingkat keberagamannya seperti tadi ras atau di internal dimension gitu ya tadi ya. Kalau misalnya kita merujuk pada apa namanya lingkaran keberagaman tadi. Nah, ini adalah hal-hal yang berbentuk dengan diskriminasi yang akan berpengaruh negatif pada perusahaan dan organisasi. Selanjutnya kita akan ngomongin terkait tentang kemampuan. Nah, jadi ini teman-teman, di sini adalah kemampuan merupakan karakteristik yang akan mempengaruhi kinerja dari seorang pegawai. Jadi sebenarnya tadi tingkat keberagaman tadi itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan yang namanya kinerja di dalam perusahaan. Nah, kinerja di dalam perusahaan ini ditentukan dari kemampuan. Nah, kemampuan ini adalah kapasitas individu untuk melakukan berbagai macam tugas dalam sebuah pekerjaan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan tadi keberagaman itu karena memang dia beda aja. Dia apa namanya punya hal-hal yang bisa dia uh, sebagai pembentuk dia. Namun kinerja itu tetap harus dilihat. Tidak boleh kita ngomongin ada orang dari timur yang masuk ke sini kinerjanya nggak terlalu bagus maka kita boleh nih terus mempertahankan dia di sini. Oh, tentu tidak ya di sana ya. Tetap ada hal-hal yang bisa dilakukan. Ya, tadi contohnya adalah salah satunya adalah ini ya. eh, Berbagai macam orang nih atau tadi kita contohnya itu dari timur gitu ya yang memberikan kinerja yang tidak cukup baik. Nah, ternyata di sana itu bukan karena kemampuannya, tapi karena kita melihat dari etnisnya. Nah, itu berbahaya ya, teman-teman. Karena apa? Karena pembelajaran tentang kemampuan ini akan menghasilkan konsep tentang put the right man in the right place. Jadi, semua orang itu sebenarnya punya kinerja yang cukup baik. Asalkan kita tahu bagaimana kita menempatkan mereka di dalam suatu tempat yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini kita melihat nih ada kemampuan intelektual dan ada kemampuan fisik. Dan tidak semua orang nih punya kemampuan intelektual yang rata, bagus semua atau kemampuan fisik yang rata, bagus semua dan segala macamnya. Nah, di sini kita akan melihat nih di berbagai macam dimensi yang sudah ditemukan dalam kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Yang kemudian teman-teman bisa tahu, oh ternyata saya tepat untuk berada di lokasi yang seperti ini karena saya punya kelebihan yang seperti ini. Oke, kita lihat nih ya. Di kemampuan intelektual ini secara definisinya dulu ya. Ini adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental di berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah. Kemudian yang di kemampuan fisik, ini definisinya dalam bentuk kapasitas melakukan tugas untuk menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik. Oke, kita lanjutkan di Nah, di sini kita bisa lihat dimensi kemampuan intelektual. Ternyata ada dimensi yang namanya kecerdasan angka, ada komprehensif verbal, kecepatan konseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi spasial, dan ingatan. Nah, di sini berbagai macam deskripsinya sudah terjelaskan dan kemudian ada contoh pekerjaan yang bisa dilakukan. Siapa yang pinter tentang angka? Nah, itulah cocok untuk masuk ke akuntan. Jadi kalau misalnya nih bentuknya kayak saya untuk menghafalkan angka, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ketelitian dan segala macamnya, ini cukup sulit untuk saya karena kebetulan saya memiliki kemampuan visualisasi spasial yang cukup lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, di sini yang melakukan kemampuan untuk mengimajinasikan bagaimana sebuah objek terlihat jika posisinya dalam ruangan itu dirubah.
Jadi kemampuan spasial saya itu jauh lebih tinggi. Kemudian saya bisa masuk dalam pekerjaan yang berhubungan dengan dekorator, interior, atau sesuatu yang berhubungan dengan ngepas-ngepas ke barang itu ada di mana. Nah, kayak gitu. Bukan cuma barang ya teman-teman. Ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan visualisasi spasial. Ini salah satu contoh saja. Nah, kemudian kita ngomongin tentang eh ini ada yang pinter tentang penalaran induktif itu. Kemampuan untuk mengidentifikasi urutan logis dalam sebuah masalah dan kemudian memecahkan masalah. Wah, ini yang sangat dibutuhkan oleh orang sekarang gitu ya. Jadi mengidentifikasi logis, masalahnya jelas, kemudian dipecahkan gitu. Karena seringkali ya eh, ada orang-orang yang memiliki kemampuan menggunakan logika, kemudian memiliki urutan logis tapi tidak mampu menyelesaikan masalah. Nah, di sini contoh pekerjaannya adalah peneliti pasar, seperti itu teman-teman. Nah, di sini adalah dimensi-dimensi yang patut kita pelajari dan kita harus lihat nih di orang-orang tertentu. Apakah dia bisa untuk diletakkan di sebelah sini gitu ya. Jadi kayak hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan ini akan mendukung kinerjanya dengan luar biasa. Seperti itu. Nah, di sini adalah misalnya teman-teman pengen jadi manajer sumber daya manusia, maka teman-teman harus belajar. Tidak semua orang diciptakan untuk menjadi sama. Karena setiap orang itu punya perbedaannya masing-masing, punya cara penanganannya sendiri gitu ya, dan punya cara-cara yang dilakukan untuk menghasilkan kinerja terbaik. Bentuknya personal, tapi arahnya untuk mendukung keberagaman yang berada di dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya ini adalah dimensi kemampuan fisik. Ada faktor kekuatan, ada kekuatan dinamis, kekuatan otot, kekuatan statis, kekuatan eksplosif, kemudian faktor fleksibilitas, ada yang bisa memanjang memendek dengan mudah, kemudian ada yang bergerak secara fleksibel dan berulang-ulang dan segala macamnya. Jadi di sini adalah dimensi kemampuan fisik. Ini juga ada faktor koordinasi tubuh yang lain, stamina dan segala macamnya yang bisa kita pahami bahwa ini memang ada di dalam kompetensi atau kemampuan sebuah seorang manusia gitu ya untuk diletakkan di tempat yang tepat sesuai dengan kemampuan fisik dan kemampuan intelektual yang dia miliki. So, put the right man in the right place. Nah, kalau di sini kita ngomongin tentang strategi manajemen keragaman, karena sebenarnya keragaman ini bisa memunculkan sebuah gesekan yang cukup kuat, tapi juga bisa mengembangkan atau mempertajam kinerja. Kenapa? Kalau misalnya gesekan kuat ini karena apa? Karena berbeda. Karena berbeda, maka akan ada proses-proses yang namanya jadi misal gini, kalau kita mau mengkaitkan sebuah kayu dengan kayu yang lain tanpa paku, maka kita harus saling melakukan penyesuaian yang ya terus digesek agar ini sampai kayu antar kayu ini sambil makmur gitu, tanpa paku, tanpa harus dipaksa untuk menyatu. Nah, di sini proses itulah yang seringkali menyebabkan berbagai macam problem yang sebenarnya harusnya bisa diselesaikan oleh sumber daya manusia dan kemudian menciptakan environment atau menciptakan lingkungan yang bisa mendukung tentang keberagaman ini. Nah, jadi salah satu strategi manajemen keberagaman yaitu adalah menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Jadi kalau ada pekerja yang berbeda, ada pekerja yang memiliki nuansa kerja yang berbeda, maka pertahankanlah. Kenapa? Karena di sana akan membuat organisasi ini terus berkembang. Berkembang untuk apa? Karena tidak semua orang itu memiliki pola yang sama. Maka kita akan mempelajari berbagai macam pola yang lain sehingga kita bisa menguatkan fleksibilitas dari perusahaan untuk terus berkembang. Mau berkembang kemana nih? Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah keberagaman kelompok. Di sini jadi kalau misalnya dalam sebuah kelompok ini semakin banyak perbedaan, maka akan semakin banyak hal-hal yang tidak bisa dikerjakan. Jadi misal gini tadi, kita kan ngomongin ada beberapa dimensi intelektual nih ya yang bisa dilakukan. Tidak semua orang itu menonjol di semua
dimensi tersebut. Maka yang diperlukan oleh organisasi adalah adanya saling keterkaitan di antara semua anggota kelompoknya untuk saling memperbaiki kinerja. Seperti itu. Jadi semakin beragam akan semakin banyak kelebihan dan kekurangan yang tertutupi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah program efektif, program keragaman efektif. Di mana nih kalau misalnya program keragaman efektif ini diciptakan untuk biar menjadi satu, biar bisa saling memahami, maka hal-hal positif yang bisa dirasakan oleh semua oleh semua anggota kelompok itu adalah pengalaman keragaman akan mengurangi sikap stereotip. Jadi kalau misalnya kita sudah ketemu orang berbagai macam bentuk, latar belakang, kemudian tingkat beragaman yang berbeda, maka kita akan kehilangan yang namanya stereotip. Oh, ternyata itu semuanya cuman kita lihat dari individunya. Kita lihat kinerja itu ya bagus ya dilihat dari individunya, bukan dari latar belakangnya, bukan karena dia berbeda. Bukan ya. Jadi bukan karena sebuah stereotip kemudian kita melakukan diskriminasi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jika penilaiannya termotivasi dan mampu mempertimbangkan perspektif baru pada orang lain. Jadi, munculnya perspektif baru ini akan membuka nilai adaptasi kita, sehingga nilai adaptasi ini akan mengembangkan kita menjadi individu yang selalu positif. Kemudian ketiga, jika penilaian terlibat dalam penekanan stereotip dan penekanan generatif, merespon dalam pengalaman keberagaman. Jadi ini lagi-lagi kita ngomongin tentang bagaimana kita beradaptasi dengan orang di sekitarnya sehingga kita akan menciptakan positive vibes untuk orang lain. Nah, kemudian pengalaman positif atas penurunan stereotip diulang-ulang sehingga program keragaman yang berdasarkan pada prinsip ini akan dibandingkan lebih efektif gitu ya. Jadi memang harus sengaja untuk ditabrakkan terus-menerus agar apa? Agar stereotip kemudian kemampuan eh, apa ini bahasanya apa namanya kemungkinan terjadinya apa namanya diskriminasi di dalam organisasi ini mulai luruh. Jadi memang ada negatif dan positifnya, tapi lebih banyak positif yang bisa kita temukan ketika kita mempelajari dan mempraktekkan strategi manajemen keragaman ini. Nah, selanjutnya ada implikasi manajerial yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, memahami kebijakan anti diskriminasi secara mendalam dan diskusikan dengan para pegawai. Misalnya teman-teman jadi manajer sumber daya manusia, maka teman-teman harus tahu nih kebijakan anti diskriminasi apa saja yang dimiliki oleh Indonesia. Dan kemudian silakan teman-teman itu melakukan apa namanya diskusi terhadap pada para pegawai untuk apa? Untuk mengetahui bahwa seberapa derajat tingkat kepahaman pegawai ini untuk memahami kebijakan anti diskriminasi tersebut. Kemudian kedua, menilai dan menantang kepercayaan stereotip untuk meningkatkan produktivitas. Jadi stereotip itu kan adalah sesuatu yang tidak berdasarkan logika, tidak berdasarkan data akurat gitu ya. Itu hanya sebagai kayak selentingan atau hal-hal yang berkaitan dengan oh kalau arang ini pasti ini padahal itu perilaku kemudian tingkat keberagaman ini merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki oleh seorang personal yang tidak bisa di justifikasi sebagai stereotip yang dipercaya oleh orang-orang pada umumnya. Nah, di sini kita harus menyingkirkan nilai dan menentang kepercayaan stereotip tersebut. Kemudian yang ketiga, melihat secara luas karakteristik biografis dan mempertimbangkan kemampuan individu sebelum membuat keputusan manajerial. Jadi, ini berkaitan dengan put the right man in the right place. Jadi, teman-teman itu harus mengetahui. Jadi, gini, kalau misalnya teman-teman itu tanya terkait tentang kenapa sih kalau kita mau masuk kerja itu tuh tesnya banyak banget. Nah, tes yang banyak banget ini sebenarnya adalah untuk melihat kemampuan individu sebelum ditempatkan di mana tuh. Gitu. Jadi ketika nih ya teman-teman eh, daftar sebuah pekerjaan nantinya gitu kemudian ada berbagai macam tes ternyata teman-teman itu tidak sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar bukan berarti teman-teman itu tidak berkapasitas gitu ya. Tapi teman-teman salah atau
salah paham ya terhadap diri teman-teman sendiri. Ternyata ada kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang sesuai dengan biografis dan demografis kita dan kemampuan diri kita. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi penuh akomodasi yang dibutuhkan oleh disable dan menemukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Nah, di sini terkait dengan disabilitas yang sebenarnya sudah menjadi topik hangat di dalam sumber daya manusia dan kemudian sudah diaplikasikan ya di dalam penerimaan CPNS beberapa waktu belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, di mana tetap memberikan kuota untuk disabel dan memberikan apa namanya apa ini memberikan kesesuaian terhadap pekerjaan yang bisa dilakukan ketika mereka semua ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian kelima adalah untuk mencari, memahami, menghormati karakteristik geografis yang unik dari pekerja. Kemudian menghasilkan pendekatan yang adil sesuai dengan kebutuhan individu untuk mendapatkan kinerja yang terbaik. Jadi susahnya nih ya kalau misalnya kita ngomongin jadi sumber daya manusia adalah memahami orang satu persatu. Karena tingkat keberagamannya berbeda, cara penyampaiannya berbeda, cara penangkapannya berbeda, maka ini adalah adanya pendekatannya secara sebenarnya subjektif ya kalau kita bilang. Tapi itu untuk demi kinerja yang terbaik yang bisa didapatkan oleh setiap personal yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini kita akan ngomongin nih terkait dengan diskusi di dalam forum. Teman-teman boleh ngomongin tentang objektivitas dan subjektivitas. Apa sih sebenarnya objektivitas dan apa sih subjektivitas? Mana sih yang lebih bagus gitu? Atau seperti apa sih objektivitas atau kapan sih objektivitas dan subjektivitas bisa dipakai? Dan apakah pengelola sumber daya manusia atau manajer sumber daya manusia ini boleh melakukan objektivitas dan subjektivitas secara langsung gitu atau dua-duanya dipraktekkan? Nah, silakan teman-teman jawab ini di forum, diskusikan, dan saya tunggu diskusi hangatnya di antara teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.